Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar kimia ya hari ini? Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penentuan delta H dengan kalorimeter. Nah, sekarang kita akan mempelajari penentuan delta H dengan hukum Hess. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan harga delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Perhatikan gambar berikut. Ketika saya akan berangkat ke sekolah, start saya dari Polres Rembang, ada beberapa jalur yang bisa saya lewati. Misalnya, jalur pertama dari Polres Rembang menuju ke Puskesmas 2, kemudian sampai pertigaan Alfamart Jeruk, belok ke kanan menuju ke Pasar Pentungan, dan selanjutnya belok kiri sampai di SMA Negeri 2 Rembang. Atau bisa melewati jalur kedua, yaitu dari Polres Rembang menuju ke arah Jalan Kantor Bupati Rembang, dan selanjutnya belok kiri terus sampai ke SMA Negeri 2 Rembang. Meskipun jalur yang saya lewati berbeda, tetapi saya tetap bisa sampai ke tujuan yang sama. Jadi tidak perlu mempermasalahkan kita mau melewati jalan yang mana, asalkan tujuan kita dapat tercapai. Sama halnya dengan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun dalam beberapa tahap reaksi. Hukum Hess dikemukakan oleh Germain Henry Hess, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss. Hukum ini sangat berguna karena kenyataannya tidak semua reaksi dapat ditentukan kalau reaksinya melalui eksperimen. Jadi, reaksi yang tidak dapat ditentukan kalau reaksinya melalui eksperimen dapat dihitung dengan menggunakan hukum Hess. Contoh, 1. Reaksi langsung A ke B memiliki delta H sama dengan X kilokalori. 2. Reaksi tidak langsung, yang pertama melewati C, A ke C memiliki delta H B kilokalori, selanjutnya C ke B memiliki delta H C kilokalori. Atau dapat melewati D dan E, A ke D memiliki delta H A kilokalori, D ke E delta H D kilokalori, dan E ke B delta H sama dengan E kilokalori. Dari persamaan reaksi tersebut, maka berlaku hubungan X sama dengan B ditambah C atau sama dengan A ditambah D ditambah E. Atau dapat disimpulkan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H4 ditambah delta H5 ditambah delta H6. Diagram siklus Hess. Berikut adalah diagram siklus Hess reaksi A menjadi C. Perhatikan arah anak panah diagram siklus tersebut. Diagram siklus tersebut terdiri dari dua tahap, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 atau reaksi langsung, yaitu A menjadi C, memiliki perubahan entalpi delta H1. Tahap 2 atau reaksi tidak langsung memiliki anak panah yang berlawanan dengan reaksi yang langsung, yaitu A menjadi B memiliki delta H2, lalu B menjadi C memiliki delta H3, sehingga diperoleh persamaan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Perlu dipahami kembali bahwa arah anak panah reaksi langsung memiliki arah yang berlawanan dengan reaksi yang bertahap. Contoh 1. Berapakah harga delta H1 dari diagram siklus berikut? Berdasarkan diagram tersebut, delta H1 adalah reaksi langsung.
Sedangkan reaksi yang tidak langsung yaitu delta H2 dan delta H3. Arah anak panah yang searah itu dijumlahkan sama dengan arah anak panah yang berlawanan. Sehingga persamaan delta H-nya dapat ditulis delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 dan diperoleh delta H1 min 788 kJ. Selanjutnya diagram tingkat Hess. Berdasarkan diagram tingkat Hess tersebut, delta H1 dan delta H2 memiliki arah anak panah yang sama. Selain itu, delta H4 dan delta H3 juga memiliki arah anak panah yang sama. Sehingga persamaan delta H-nya bisa ditulis delta H4 ditambah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Atau delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H2 min delta H3. Contoh 2. Tuliskan persamaan termokimia untuk diagram tingkat tersebut. Dari diagram tingkat tersebut diperoleh persamaan termokimia A menjadi B. Di sini delta H1 sama dengan min 10. Selanjutnya B menjadi C, delta H2 sama dengan min 10. Dan hasil akhir A menjadi C, delta H3 sama dengan min 10 ditambah min 10 sama dengan min 20. Contoh soal 3. Diketahui ada dua persamaan termokimia. Hitung delta H untuk reaksi berikut. Kita harus menyesuaikan persamaan reaksi yang diketahui dengan persamaan reaksi yang ditanya. H2O2 ada di persamaan reaksi 2 dan berada di ruas sebelah kanan. Karena reaksi yang ditanya, H2O2 harus berada di ruas sebelah kiri dan koefisiennya 2, sehingga reaksi 2 harus dibalik dan dikali 2, sehingga delta H-nya menjadi plus 89,6 kilokalori. Selanjutnya H2O ada di persamaan reaksi 1 dan sudah berada di ruas sebelah kanan, koefisiennya juga sama, sehingga reaksi 1 ini tidak perlu diubah dan delta H-nya tetap min 136 kilokalori. O2 sama, sehingga bisa dicoret 2 dikurangi 1, sehingga yang di sebelah kanan masih 1. Selanjutnya H2 juga dicoret, sehingga diperoleh persamaan reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Kita cek persamaan reaksi tersebut sudah sama dengan yang ditanya atau belum. Kalau sudah sama, berarti ini sudah benar dan delta H tinggal dijumlahkan saja. Contoh 4. Diketahui delta H pembentukan CO2 sama dengan min 394 kJ per mol. Delta H pembentukan H2O sama dengan min 143 kJ per mol. Delta H pembentukan C3H8 sama dengan min 101 kJ per mol. Ditanya, berapakah delta H pembakaran C3H8? Di soal belum diketahui persamaan reaksinya, sehingga kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Reaksi 1 adalah reaksi pembentukan dari CO2. Reaksinya sebagai berikut. CO2 terbentuk dari unsur C, S, dan O2 gas. Selanjutnya, reaksi yang kedua adalah reaksi pembentukan dari H2O. Reaksinya adalah H2O terbentuk dari unsur H2 gas dan O2 gas. Selanjutnya, reaksi yang ketiga adalah reaksi pembentukan dari C3H8. Reaksinya yaitu C3H8 terbentuk dari unsur C dan H2 gas. Jangan lupa koefisiennya disamakan. Yang ditanya adalah reaksi pembakaran C3H8. Reaksinya yaitu C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O, yaitu sebagai berikut. Dan persamaan reaksinya harus setara antara atom di kiri dan atom di kanan. C3H8 ada di reaksi ketiga dan berada di sebelah kanan. Sesuai yang ditanyakan, C3H8 harus berada di sebelah kiri, sehingga reaksi 3 harus dibalik.
dan delta H-nya menjadi plus 101 kJ. Selanjutnya O2 kita abaikan karena ada di persamaan reaksi 1 dan reaksi 2. Lanjut ke CO2. CO2 ada di persamaan reaksi 1 dan sudah sama berada di ruas sebelah kanan, tetapi koefisiennya 3 sehingga reaksi 1 harus dikalikan 3. Jadi semua spesi koefisiennya dikali dengan 3, delta H-nya juga dikali dengan 3. Selanjutnya yang terakhir H2O berada di reaksi kedua dan sudah berada di ruas sebelah kanan. Koefisiennya 4 sehingga dikalikan 4, delta H-nya juga dikali dengan 4. Spesi yang sama di ruas kiri dan kanan kita coret. Selanjutnya dijumlahkan. Persamaan reaksinya C3H8 ditambah 5O2 karena ini ruasnya sama sehingga dijumlahkan menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kita cek persamaan reaksinya sudah sama atau belum. Kalau sudah sama tinggal dijumlahkan delta H-nya. Untuk lebih memahami materi, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Soal 1 diketahui diagram siklus Hess dan yang ditanyakan adalah tuliskan persamaan termokimia dari diagram siklus Hess tersebut. Soal yang kedua diketahui ada dua persamaan termokimia. Yang ditanya adalah delta H reaksi dari C plus setengah O2 menjadi CO dan buat diagram siklus serta diagram tingkat untuk reaksi tersebut. Soal ketiga diketahui diagram tingkat energi pembentukan ZnSO4. Yang ditanya adalah delta H reaksi untuk ZnS ditambah 2O2 menjadi ZnSO4. Soal keempat diketahui delta H pembakaran siklopropana, delta H pembentukan CO2, dan delta H pembentukan H2O. Yang ditanya adalah kalor pembentukan siklopropana dalam kilojoule per mol. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penentuan delta H berdasarkan data delta H 0F. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.